Handphone apa? Ya, jadi besok ini pertama kalinya One Pride mengadakan di tempat entertainment seperti di Holy Wings ini. Ya, alasannya kenapa? Ya, kita selama ini berada melalui media konvensional. Nah, tapi kita mengetahui untuk combat sport, ya terutama untuk MMA ini, banyak daripada penggemar-penggemar kami itu adalah yang lebih audience. Ya gimana caranya untuk mendapatkan yang audiens itu, sampai bagaimana caranya memberikan suatu tontonan biar mereka tertarik nontonnya. Ya, mungkin di tempat yang berbeda juga, di tempat yang lebih menghibur, ya seperti yang ada di Holy Wing ini. Dan juga perbedaan kita dengan sebelumnya, kita sekarang menggandeng dengan video.com yang agar bisa merich atau menggapai fans-fans kita yang bukan hanya penonton TV konvensional yang kita lihat pasti udah tua-tua banget ya, tapi pengen juga penonton muda, mudah-mudahan itu dapat memuaskan. Kalau dari segi pertarungan sendiri, kenapa saya sangat spesial? Karena ini One Pride sempat terhenti beberapa bulan itu karena kita memikirkan apa ya yang terbaik dengan gebrakan-gebrakan baru yang bisa dilakukan. Ya apalagi kalau misalkan tidak menampilkan Indonesia ya melawan fighter dari luar. Selain ini memberikan suatu kesempatan bagi fighter-fighter Indonesia ya, dan ini jiwa patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia yang ada di sini bisa sama-sama berkumpul memberikan semangat Indonesia lawan Cina, Indonesia lawan Malaysia. Mudah-mudahan ini menjadi suatu partai-partai yang seru. Di samping nanti partai puncaknya kita tidak akan meninggalkan Indonesia. Ya kita tetap mempunyai satu title fight di kelas flyweight yang sangat-sangat seru. Ya akan baku tumbuk, ya baku belah. Saya yakin ntar akan pukul-pukulan. Jadi para penonton, ya teman-teman yang suka lihat KO, gebuk-gebukan itu, ya nonton datang, bisa nonton langsung, bisa nonton di video. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dan ini membawa suatu kebanggaan bagi Indonesia. Targetnya apa Pak untuk Indonesia sendiri? Ya, kita kepengen sekali, bahwa MMA ini bisa menjadi macan Asia. Itu salah satu visi daripada KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia ini. Ya, bagaimana kita dapat membanggakan bangsa Indonesia melalui suatu olahraga yaitu olahraga MMA. Ya, untuk melakukan itu tidak mungkin kita hanya bermain di kandang sendiri, ya dengan orang-orang sendiri. Yes, itu bagus untuk Indonesia saja, tapi kita targetnya untuk menjadi macan Asia, apalagi bisa terlihat di dunia internasional lebih global. Ya targetnya apa? Targetnya untuk dapat membanggakan merah putih, itu targetnya. Pak, pemenang tadi disebutkan mau dapat beasiswa ke Cina. Ya. Kalau untuk yang pemenang lokal apakah juga dapat? Oke, untuk pemenang lokal, ya seperti biasanya ini mereka ini seperti ada UFC Road to UFC. Ya, untuk Road to UFC ini banyak dari pemenang lokal yang langsung diambil untuk bertarung di Road to UFC. Jadi mereka juga mempunyai kesempatan, tapi kalau misalnya pada saat ini untuk pemenang lokalnya ya akan menjadi juara atau national champion pemegang sabuk nasional di Indonesia saja. Tapi dari situ ntar akan juga dicari oleh seperti biasa setiap tahun UFC akan datang ya, mengambil fighter terbaik Indonesia ya untuk dari One Pride sehingga dapat bertarung di Road to UFC. Road to UFC itu adalah suatu ajang di mana mereka menjaring fighter-fighter untuk bisa bertarung di UFC. Seperti Jessica Saragi, ini kan satu-satunya fighter kita yang sampai sekarang ini ya sudah masuk ke UFC. Ya sudah pernah masuk ke UFC. Kita tidak hanya pengen satu, tapi bagaimana caranya kita membuat suatu jenjang karir. Ya kita bekerja sama dengan UFC sehingga mereka bisa road to UFC, mudah-mudahan menang atau memberikan suatu pertunjukan yang spektakuler buat mereka dan akhirnya bisa main di UFC dan membanggakan Indonesia. Pak, dari nama yang ada, siapa Pak potensial untuk road to UFC Pak dari Indonesia Pak? Kalau yang ini Mas, kalau misalkan belum lihat, ini semua ini petarung-petarung terbaik kita. Apakah akan menang semua? Saya yakin tidak menang semua karena ya kalau di combat sport apalagi MMA ini Cina, Jepang, Korea itu sih ya lumayan rada geter kalau bisa ngelihat ya. Tapi alhamdulillah tadi kita lihat semangatnya begitu, apalagi dari Cina ini 3 diantaranya itu sudah ada di UFC Performance Institute. Jadi mereka udah mendapatkan pelatihan yang lebih dulu dan lebih intensif dari UFC. Sekarang terbagi di sini lawan kita. Ya.
Ya kita lihat, tapi kita mudah-mudahan memberikan dukungan-dukungan yang kepada fighternya, perlu dari teman-teman media juga untuk bagaimana menyuarakan ini sehingga makin banyak support dari para pecinta kita. Satu lagi Pak, kalau dulu kan pernah ada celebrity match, kalau sekarang ini gimana Pak? Ya. Sekarang terus terang belum ada celebrity match. Untuk MMA ya ini rada susah ya untuk mendapatkan, beneran rada susah untuk mendapatkan selebritas yang mau ikutan mixed martial art. Kali ya saya harus sedikit ya adjust, nggak boleh ya. Waktu itu saya pemikirannya adalah boleh ada celebrity match. Kalau pernah lihat celebrity match di One Pride, ini bukan celebrity match yang celebrity match ya. Tahu Randy Pangalila ya, itu kan dari One Pride juga ya, dari selebriti konten. Tapi yang seperti itu tuh barang antik ya. Jadinya mungkin saya tidak mau terlalu idealis untuk memaksakan selebriti masuk ke MMA. Mungkin nanti kita mencoba untuk menggait selebritas seperti lain, kita buat ya apa yang dinamakan mungkin striking MMA. Karena sebagian teman-teman juga karena olahraga baru ya, ketika ini kita grappling itu kayak peluk-pelukan. Udah peluk-pelukan dua cowok, ngeri kan? Kali dua cowok kan, kalau misalnya cewek peluk-pelukan ya masih lumayan. Ya tapi dua cowok. Jadi mungkin ya kalau misalkan kita lihat itu bukan sesuatu yang dicintai untuk mengembangkan suatu sport, bagaimana kalau kita bisa beradaptasi juga untuk akhirnya menuju ke MMA ini langsung. Terima kasih. Gitu. Siap. Makasih banyak kan teman-teman.